Mas David, Ternyata kamu di sini ya? Hah? Kamu benar banget dibilangin. Kamu jangan pernah berhubungan sama dia lagi. Kamu tetap berhubungan. Hah? Kamu gak bilang. Mas aku yang minta dia kesini, Mas. Jangan marah sama Bayu, Mas. Ternyata kamu, hah? Papa mama kita gak suka dengan laki-laki miskin ini. Hah? Mas aku sayang sama Bayu, Mas. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Kita mau sampai kapan sih kayak gini terus? Maksud kamu gimana? Baik, kamu tuh sebenarnya sayang beneran gak sih sama aku? Kayaknya pertanyaan itu nggak perlu kamu tanyakan lagi sama aku, Fik. Kalau misalkan aku emang nggak sayang sama kamu, buat apa aku bertahan sampai saat ini? Selama ini, aku udah berusaha keras. Tapi Dan- Kak, baik. Berusaha keras yang kayak gimana? Ya, aku berusaha untuk memantaskan diri aku ketika aku ngelamar kamu, Fik. Aku masih usaha buat cari pekerjaan yang lebih layak. Dan juga biar keluarga kamu bisa terima aku, Fik. Kan nggak mungkin juga aku ngelamar kamu dalam kondisi aku masih belum mapan. Aku nggak pengen kamu hidup susah bareng sama aku, Fik. Kita udah 2 tahun kayak gini, Bay. Mas David nggak suka sama hubungan ini. Harusnya kalau kamu benar-benar sayang sama aku dalam 2 tahun ini, kamu bisa buktiin. Paling nggak ada perkembangan. Aku nggak peduli kamu mau punya duit atau enggak. Tapi keluarga aku peduli hal itu, Bay. Aku minta maaf, Fik. Kalau misalkan selama ini aku masih belum maksimal. Tapi kan kamu juga harus tahu, kalau aku itu juga nggak diem, Fik. Ya mungkin ini hanya masalah waktu aja. Aku sesayang itu sama kamu, Bay. Aku juga sama sayang sama kamu, Fik. Kalau misalkan aku nggak sayang, aku nggak mungkin mati-matian buat memantaskan diri aku buat kamu, Fik. Ya, aku sebenarnya pengen ngomong sama keluarga kamu. Cuman aku masih belum ada keberanian dan belum pantas aja, Fik. Tapi seandainya kamu mengizinkan buat aku ketemu sama keluarga kamu, aku bakalan ngomong apapun Nggak resikonya. bisa. Terus aku harus gimana lagi, Fik? Aku nggak pengen kamu malah sakit hati ketemu keluarga aku yang kayak gitu. Aku udah siap dengan risiko itu. Asalkan kamu masih tetap mau bertahan sama aku. Aku selalu mau bertahan. Cuma kalau keadaannya kayak gini, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama mama papa. Aku minta maaf, Fik. Nggak ada yang salah di sini. Ya, mungkin ini semua salahnya di aku. Baik. Atau kita kabur aja yuk. Aku nggak peduli sama keluarga aku. Gini, Vi. Hubungan kita harus mendapatkan restu dari keluarga kamu. Aku nggak mau bawa kabur anak orang. Gimana ya, Vi? Aku juga susah buat menjelaskan sama kamu. Tapi yang jelas, cepat atau lambat, aku akan segera membuktikan sama keluarga kamu. Yang penting sekarang, kamu tetap sabar dulu, Vi. Aku janji sama kamu. Kita udah 2 tahun menjalani hubungan ini. Dan aku nggak pengen semuanya berakhir dengan sia-sia, Vi. Semoga aja ini Mas David gak tahu ya soal ini. Udah berhasil ditutupin sampai sekarang. Semoga aja masih gak ketahuan. Kalau misal lagi dan lagi, aku juga ikutan mampus ini. Mas David? Mana David Vivi? David ngapain di sini? Aku nanya sama kamu, Vivi mana? Hah? Vivi, Udah kamu gak usah nutup-nutupin hubungan Vivi sama laki-laki itu. Mas David udah tahu. Jangan kira aku gak tahu tentang hubungan dia, ya. Dan kamu yang selalu bantuin Vivi untuk keluar rumah. Bukan gitu Mas. Vivi itu sayang banget sama Bayu. Dan
aku juga tahu sendiri kalau misal Bayu itu juga baik banget sama Vivi, makanya gitu kayak gitu. Sayang kamu bilang. Hah? Orang tua kita gak merestui hubungan mereka berdua. Termasuk Mas. Tahu nggak? Karena apa? Karena dia tuh orang miskin. Iya, Dan dia itu gak pantas untuk Vivi. Mas, tapi ini udah zaman modern, udah nggak zaman lagi Mas direstuin kayak gitu. Zaman modern kamu bilang. Hah? Terus kemudian kamu jalan-jalan, kamu beli apapun yang kamu inginkan dengan Vivi. Itu gak pakai uang. Hah? Terus Vivi kalau menikah sama laki-laki tersebut, gimana nasib kakak kamu itu? Hah? Iya aku ngerti Mas, cuman ya Vivi juga udah kecintaan banget dan mereka juga saling mencintai. Ben. Jadi susah juga buat dilerai secara paksa kayak gini. Mungkin butuh waktu, mungkin juga mereka butuh waktu saling memahami aja. Jadi kalau misal kayak gini kasihan juga Vivi Mas. Nanti kalau misal dia stres kenapa-napa, siapa juga yang rugi? Aku gak mau kamu terus-terusan ngebela Vivi sama laki-laki itu. Ya, kalau kamu tetap bersikeras membela Vivi dengan hubungannya, ya, aku bakal bilang sama Bude, ya, orang tua kamu, supaya ATM yang dia kasihkan sama kamu itu diblokir semuanya. Hah? Fasilitas yang diberikan sama orang tua kamu itu bakal dicabut semuanya. Ih jangan gitu dong Mas. Terus itu aku harus gimana ini? Ya kamu harus menyisihkan mereka berdua. Pokoknya aku gak mau tahu Vivi keluar bareng bertemu sama laki-laki miskin itu. Ya, kalau sampai kamu bersekongkol dengan Vivi, kamu lihat aja nanti. Apa yang aku bicarakan barusan bakal terbukti sama kamu, tau nggak? Hah? Vivi itu adik aku, ya. Aku gak mau dia salah bergaul sama laki-laki. Ya aku ngerti niat keluarga juga baik, tapi ya nanti aku bantuin usahain deh Mas gimana caranya Vivi buat gak sama Bayu lagi. Sekarang Vivi di mana? Aku mau ketemu sama dia. Jangan Mas, jangan. Enggak, ini aku bisa sendiri kok. Kamu nurut sama aku atau gimana? Kalau kamu gak, aku pengen datang nyamperin mereka. Bawa Vivi pulang sekarang juga. Iya, aku bakal bawa Vivi pulang sekarang juga. Cepetan. Iya. Kamu sebenarnya kenapa sih kok kayak orang banyak pikiran banget? Enggak kok Rif, aku cuma pengen cerita aja sama kamu. Cerita. Hari ini kamu nggak ada kerjaan kan? Jadi kalau aku ajak kamu buat curhat nggak apa-apa kali? Gak masalah lah, Hud. Lagian kamu juga temen aku dan ya kamu kalau ada apa-apa kan emang selalu cerita sama aku. Jadi kamu cerita aja, mungkin aja aku bisa bantu kamu. Jadi sebenarnya hubungan Bayu sama pacarnya gimana sih? Mereka baik-baik aja. Aku soalnya ngelihat mereka kayak nggak baik-baik aja hubungannya. Ya kalau boleh aku jujur, ya sebenarnya mereka itu ya saling suka, emang saling sayang, tapi ada tembok tinggi dan tebal yang harus mereka lalui. Maksud aku dari keluarga pacarnya Bayu, mereka itu nggak setuju dengan keadaan Bayu yang sekarang dan nggak bisa nerima Bayu itu apa adanya. Itu yang jadi masalah. Emang ada apa kok kamu tanya kayak gitu? Kalau aku suka sama Bayu gimana? Itu hak setiap orang sih. Kamu suka sama siapa, kamu mau cinta sama siapa, kamu mau benci sama siapa, itu juga hak kamu. Ya, tapi kita kan nggak tahu perasaan Bayu sama kamu. Ya kalau aku sih setuju aja Bu, karena aku tahu di mana kamu, di mana Bayu, sikap kalian seperti apa, kepribadian kalian seperti apa. Aku setuju banget. Rif, sejujurnya ya, kita temenan udah lama banget. Dan aku udah mendem perasaan ini udah lama banget sama Bayu. Aku juga udah nggak tahan melihat Bayu selalu pacaran sama Vivi. Ya sebenarnya aku juga kasihan juga sama Bayu, tapi mau gimana lagi? Aku cuma temennya, bukan orang yang berhak menentukan hidup Bayu. Jadi ya
sebagai teman aku hanya bisa mensupport dan ya memberi apa aja yang Bayu butuhkan seperti saran atau apa. Kalau harus mencampuri terlalu dalam kayaknya nggak baik juga buat aku. Iya juga sih, tapi aku cuma cerita aja sama kamu. Aku udah nggak tahu mau cerita sama siapa kalau nggak sama kamu. Ya, nanti aku usahain ya. Aku usahain agar perasaan kamu ini tersampaikan sama Bayu gitu loh, walaupun ya hanya lewat kode-kode aja seperti itu. Soalnya kan Bayu, aku yakin sekarang ya masih menjaga perasaannya gitu. Iya, aku paham kok. Tapi kira-kira perasaan Bayu sama aku gimana ya? Ya selama ini aku juga nggak tahu, Put. Kayaknya Bayu tuh nganggap kita sebagai teman. Entahlah, kalau sama kamu mungkin ya you know, gak ada yang tahu. Ya udahlah kalau gitu, ya udah kita lanjut jalan aja yuk. Sambil cari makan yuk. Ya udah sekarang gini aja, Vi. Aku mau ketemu sama keluarga kamu. Rin, Sekarang kita mending pulang deh. kok pulang? Kok belum selesai sama Bayu? Ada Mas David di sini. Kok dia bisa tahu? Kamu bilang sama dia? Pokoknya sekarang kita harus pulang. Gini aja deh, Vi. Mumpung kakak kamu lagi di sini, biar aku ngomong sekalian, Vi. Enggak, aku nggak pengen kamu ketemu Mas David. Kamu nggak tahu Mas David kayak gimana. Ya apapun resikonya, ini adalah salah satu bentuk pembuktian aku sama kamu, Vi. Ya udah, aku balik dulu ya. Mas David. Ternyata kamu di sini ya? Hah? Kamu badal banget dibilangin. Kamu jangan pernah berhubungan sama dia lagi. Kamu tetap berhubungan. Hah? Kamu gak bilang. Mas, aku yang minta dia ke sini, Mas. Jangan marah sama Bayu, Mas. Ternyata kamu, hah? Papa mama kita gak suka dengan laki-laki miskin ini. Mas! Mas David nggak berhak ngomong kayak gitu sama Bayu. Kamu sekarang berani bentak kakak gara-gara laki-laki ini. Mas ini nggak enak di sini, Mas. Udah kamu diem. Tapi niat Bayu juga baik. Kamu ini laki-laki miskin. Hah? Udah, Vi. Kamu gak pantas dengan Vivi. Hah? Vivi ini orang kaya. Hah? Seharusnya kamu ngaca dong. Kamu siapa? Udah, Vi. Mas bisa jelasin kok. Saya emang untuk saat ini masih belum punya apa-apa. Tapi saya pasti tanggung jawab kok dengan apa yang saya lakukan. Saya emang punya hubungan. Tanggung jawab kamu Win, bilang. Hah? bantuin, Win. Tanggung jawab dengan apa kamu? Hah? Saya bakalan buktikan, Mas. Kamu? Mas, udah Saya stop. bakalan cari pekerjaan dan bakalan membahagiakan Vivi. Saya minta tolong kasih saya kesempatan, Mas. Mau cari pekerjaan apa kamu? Hah? Bilang aja kalau kamu mau numpang hidup sama keluarga kita. Mas David, Hah? ini keterlaluan sih, Mas. Win, dari kemarin aku udah biarin kamu ya membantu Vivi untuk ketemu sama dia. Mas, tapi nggak perlu dikata-katain juga. Mas, Winnie nggak ngerti apa-apa. Aku yang maksa dia. Bayu juga nggak pernah ada niatan kayak gitu, Mas. Ya udah. Sekarang gini aja, Mas. Kasih saya waktu buat saya membuktikan semuanya. Tapi tolong jangan pisahkan saya sama Vivi. Saya sayang banget sama Vivi. Kalian berdua emang harus pisah, tau nggak? Hah? Masa aku sayang sama Bayu, Mas? Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Ih, Mas, aku nggak nyangka ya kalau Mas David pakai. Kamu udah berani sama Mas gara-gara ini. Hah? Orang tua kita pusing mikirin kamu, tau nggak? Hah? Tolong jangan kasar, Mas. Vivi kan perempuan. Dia juga adik Mas. Kalau misalkan memang Mas mau main tangan, mending sama saya aja deh, Mas. Win, Mas harap bawa Vivi pulang sekarang juga, ya. Win, aku mau di sini sama Bayu. Udah pulang. Udah Bayu nggak bakal kenapa-napa. Udah pulang sana. Ayo. Baik, aku balik dulu ya. Iya, Vivi. Mas, Bayu. Pulang apa enggak kamu? Udah, Vivi, kamu Dari pulang aja. tadi kamu ya. Aku ingatkan sama kamu. Jangan pernah kamu ganggu adik aku lagi, ya. Saya agak sedikit kecewa sih, Mas. Kamu itu seorang kakak. Tapi kenapa kamu kasar banget sama adik kamu? Kalau misalkan kamu memang gak suka sama aku, kamu tinggal ngomong sama aku. Gak perlu kamu nyakitin Vivi sebagai adik kamu. Saya emang orang gak punya, Mas. Tapi bukan berarti
Saya memanfaatkan keadaan Vivi sebagai orang kaya. Bisa tanya sama Vivi, saya nggak pernah minta duit 100 rupiah pun sama Vivi. Kamu gak usah ngajarin aku tentang Vivi. Sebelum Vivi ketemu sama kamu, ya, Vivi gak pernah bentak-bentak aku. Dia selalu nurut sama aku dan orang tuanya. Semenjak dia bergaul dengan kamu, ya, Vivi udah mulai berani sama aku, tau nggak? Hah? Vi, iya aku juga sedih tahu ngeliat kamu kayak gini. Emang salahnya di mana sih kalau aku sama Bayu? Niat keluarga itu juga baik, gak mau kamu susah. Tapi aku tahu banget kalau mereka itu salah, Vi. Tapi ini udah gak ada cara lagi, Vi. Coba deh kamu ada di posisi aku Ya aku kayak ngerti gimana. banget. Makanya aku selalu bantuin kamu meskipun aku juga kena marah sama Mas David. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku nggak apa-apa, Vi. Ini masalahnya kamu sekarang. Aku nggak mau kamu terusin kayak gini. Kesehatan mental kamu tuh juga penting banget, Vi. Menurut kamu aku harus gimana sama Bayu? Kamu sayang kan sama Bayu? Ya sayang banget lah. Aku udah 2 tahun sama dia, Win. Demi kebaikan Bayu, Vi. Ini kamu ikhlasin aja. Win, kok kamu kayak gini? Vi, kamu mau Bayu kena tekanan setiap hari buat sama keluarga kita? Atau kamu ngedeketin aku niatnya cuma kayak gini biar Vi, pelan-pelan bukan. aku bisa. Vi, aku itu Bayu keluarga gitu. kamu, Vi. Aku juga mentingin kamu. Tapi di sisi lain, kalau misal kamu ngelanjutin hubungan kamu sama Bayu, mungkin ya kamu bisa bayangin lah gimana Bayu stresnya ngadepin keluarga kita kan. Kamu gak kasihan sama Bayu? Kamu lihat kan Mas David tadi sekasar apa, dia juga udah ngata-ngatain Bayu. Bayu itu juga punya perasaan, Vi. Ya udah dong, kamu Terus jangan perasaan aku nangis. gimana, Win? Vi, kalau misal kamu ikhlas, kamu pasti bisa lebih bahagia lagi, Vi. Aku nggak mau nikah sama laki-laki pilihan mama. Ya, yang penting untuk sekarang kamu gak bisa sama Bayu. Aku nggak pernah sayang sama Bagas. Percuma kan kalau aku harus nikah sama Bagas, nggak mau. Yang itu kita pikirin nanti aja ya. Aku bakal bantu ngomong kok. Udah dong, jangan sedih, Vi. Aku harap kamu udah tahu ya kamu harus apa sekarang. Aku punya duit. Apa aku kabur aja ya? Vi, ya ampun. Ih, jangan dong. Ih, jangan mikir kayak gitu. Vi, emang sih kecintaan sama orang tuh emang kayak gini nih. Aku beneran sayang, Win, sama Bayu, Win. Iya, aku ngerti, Vi. Kamu tahu sendiri kan keadaan keluarga kita gimana? Gimana mereka nggak merestui kamu? Kekeh banget, Vi. Kamu tahu itu kan? Ya udah. Aku Kamu bakal ikhlasin Bayu ya, Vi. tapi untuk sementara ini Ya, aku ngerti. aku bakal cari cara supaya mama papa nanti bisa ngerestuin hubungan aku sama Bayu. Vi, ini udah nggak bisa dipaksa lagi, Vi. Aku minta tolong banget sama kamu. Kamu bukan cuma mempersulit diri kamu sendiri, tapi Bayu juga. Kamu tega, Bayu melihat Bayu terus-terusan dihina sama keluarga kita. Aku ingatkan satu kali lagi sama kamu. Jangan pernah deketin Vivi lagi. Apalagi sampai ketemu sama dia. Baik, kamu nggak apa-apa, Baik? Kamu diapain sama orang itu? Enggak kok, Put. Enggak. Kamu nggak apa-apa beneran? Kenapa kamu dimarah-marahin kayak gitu sih, Baik? Panjang sih, Put, sebenarnya ceritanya. Ya udah kita duduk yuk. Kamu mau cerita sama aku? Cerita aja nggak apa-apa. Mungkin kamu butuh temen. Tadi tuh katanya Vivi, Put. Kakak dari pacar kamu. Iya, dia minta aku buat jauhin Vivi karena dia nggak mau adiknya berhubungan dengan orang miskin seperti aku. Aku juga nggak tahu harus berbuat apa lagi, Bu. Karena selama ini aku udah berusaha keras. Kamu yang sabar ya, Baik. Mungkin kakak Vivi itu cuman sayang aja sama adiknya. Aku paham kalau misalnya itu, Bu. Dia pasti menginginkan yang terbaik untuk adiknya. Tapi kan kamu tahu, Bu,
aku udah hampir 2 tahun baru sama Vivi. Dan masa iya harus berakhir dengan keadaan seperti ini? Tapi seandainya itu terjadi tuh, aku bakalan berusaha buat mengikhlaskan Vivi demi kebahagiaan dia. Meskipun aku tahu dia tuh sayang banget sama aku. Ya kamu jangan gampang nyerah kayak gitu, baik. Kamu harus semangat dan kamu harus rajin kerja supaya kamu pantas buat Vivi. Bener sih Put, kata kamu. Kayaknya ke depan aku bakalan bener-bener mati-matian deh Put, buat kerja. Kamu pasti sayang banget kan sama Vivi? Jadi kamu harus perjuangin apapun Yang Vivi mau apapun masalahnya. atau yang kakaknya mau. Sekarang Iya. aku udah pasrah Put. Apapun yang terjadi, aku udah berusaha keras, aku juga udah mempertahankan. Tapi ngomong-ngomong, kamu di sini bareng sama siapa Put? Aku kesini bareng sama Arif. Arif. Aku tadi pagi juga hubungin kamu buat kita ngobrol bareng sama Arif, tapi kamu nggak angkat telepon aku. Ya soalnya tadi aku masih ada cocok aja. Oh gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kan sama Vivi? Kalau aku sama Vivi sih nggak apa-apa, tapi aku lihat Vivi kayaknya sedih banget. Ya jangan sedih. Kenapa kalian berdua masih di sini? Sudah. Kenapa nggak langsung pulang? Bayu gimana, Mas? Kamu masih perhatian sama dia? Mas David nggak ngapa-ngapain dia kan? Aku gak habis pikir sama kamu ya, Dek. Orang tua kita gak pernah merestuin kalian berdua. Itu demi masa depan kamu, tau gak? Kalau semuanya kamu susah, kamu serba kekurangan, siapa yang menderita? Kamu, ya. Mas seperti ini karena Mas tuh sayang banget sama kamu, tau gak? Mas gak mau kamu itu mengalami kesusahan. Dari kecil, orang tua kita selalu manja kita dengan serba kecukupan. Kamu di sekolah yang tinggi-tinggi supaya kamu itu bisa mikir, tau nggak? Mas, Vivi udah nggak bakal ngelanjutin hubungannya sama Bayu kok. Tapi Mas David udah ya, jangan marah-marah lagi sama Vivi. Terus aku minta tolong juga buat gak bilang sama papa mama Vivi sama Mas David buat masalah hari ini. Mas, aku bakal tinggalin Bayu. Tapi Mas harus janji, Mas nggak boleh lagi ganggu hidup Bayu. Baguslah. Kalau kamu udah sadar, ya Mas gak bakal bilang sama papa sama mama kita. Aku nggak mau Bayu kenapa-napa, Mas. Mas juga minta maaf ya, tadi udah kasar sama kamu. Ya Mas seperti itu karena Mas kesal. Kamu itu keras kepala banget. Seharusnya kamu nurut dong, ya. Mas gak mau adik Mas satu-satunya deket sama orang sembarangan. Ingat, keluarga kita, Mas, keluarga terpandang. Tapi aku nggak mau ya kalau harus nikah sama Bagas. Aku nggak suka sama dia. Bagas kurang apa sih? Dia tuh punya segalanya. Mas, untuk sekarang Vivi udah nentuin pilihan yang berat banget. Jadi buat masalah Bagas nanti dulu ya Mas. Ya udah, Mas gak bakal ngebahas ya tentang perjodohan kalian. Tapi Vivi harus dewasa, harus bisa menentukan masa depannya. Kita melakukan semua demi kebaikan. Iya Mas, tapi Ya udah. Vivi mungkin gak akan salah pilih lagi. Semoga nanti ke yang depannya penting- bisa pilih sendiri. Yang penting Jadi aku nggak sama Bagas. Aku mau Iya. nyusul papa keluar kota. Ini gak Serius? cuma mau nyusul keluar kota. Tapi aku mau Windy selalu ikut aku. terus mama di sini ngobrol sama siapa? Hah? Kerjaan kan yang penting. Ya udah Win, yuk. Ini dia. Berdua aja nih. Iya Rif, tadi Putri bilang sama aku kalau dia lagi bareng sama kamu. Kak, ya tadi pas berangkat sini bareng sama aku. Kamu
kok kelihatan ya orang kayak banyak pikiran, kayak banyak masalah. Emang apa sih yang kamu pikirin? Bayu sekarang ada masalah sama pacarnya Rif. Mungkin dia juga mau cerita sama kamu. Gak usah cerita Put, aku udah tahu ceritanya. Oh, kamu pasti udah tahu ya? Iya, ya. Tapi dasar Bayunya aja keras kepala, nggak mau diomongin. Padahal tembok di antara dia dan pacarnya itu udah tebal banget dan tinggi banget, udah kayak tembok Cina aja. Tapi dia kekeh mau nerjang itu hal nggak masuk akal. Rif, kamu tuh seharusnya yang support Bayu, tahu nggak? Tapi bener sih apa yang dibilang sama Arif. Tadi kakaknya datang ke sini, Rif. Dia marah-marah sama aku dan minta aku buat ninggalin Vivi. Tapi ya gimana, aku sayang banget sama Vivi. Udah lah, kamu tuh nggak usah buta karena cinta. Sedangkan di samping kamu ada orang yang peduli, ada orang yang selalu ada buat kamu. Tapi kamu nggak ngeliat itu. Maksud kamu? Ya pastinya bukan aku. Ya Putri, dia itu selalu naruh perhatian sama kamu. Dia itu selalu peduli sama kamu. Ya Iya. kenapa? Karena dia itu Rif, sayang sama kamu. Bukan hanya karena persahabatan Rif, kita. apa-apaan sih? Kenapa kamu Udah bilang lah, kayak gitu Put. sih? Biar dia itu nggak terus-terusan dibutakan sama cintanya dia. Oh nggak baik. Itu kayaknya ngarang deh. Put, emang apa yang dibilang Arif itu bener? Udah lah, Put, jujur aja. Males lagi. Kenapa kamu jadi gugup, Put? Ini baik. Berarti selama ini kamu itu naruh perasaan sama aku, Put. Dan perhatian kamu tuh emang beneran dari hati ya? Bukan karena sekedar care aja kan sama aku? Ya aku emang sayang sama kamu dari dulu, baik. Cuma kamu nggak pernah peka sama rasa sayang aku ini. Kenapa kamu gak bilang sama aku, Put? Kamu udah punya pacar, baik. Buat apa aku bilang semuanya sama kamu? Lagian aku juga udah tahu kamu nggak ada perasaan sedikit pun kan sama aku. Iya, tapi gimana ya, Put? Kamu tahu dari mana? Ada, Put? Yo, itu aku buat di dalam perutnya. Ya, aku bawa kocok kok. Mana. Kamu nih ganggu orang lagi ngobrol lagi, Arif. Siapa tuh yang telepon barusan? Budi, teman kita, dia itu udah punya posisi enak di sini di sana. Jadi dia itu butuh beberapa karyawan untuk yang kerja di perusahaannya dia. Ya itu pun kalau kamu mau aku ajak. Ke luar kota. Berarti kamu mau merantau? Iya yuk, ya itu pun kalau kamu mau. Lagian untuk memperbaiki hidup kamu biar gak terus-terusan tuh. Menurut kamu gimana, Put? Ya kalau menurut aku, kamu terima aja, baik. Siapa tahu rezeki kamu emang ada di luar kota, dan siapa tahu pulang ke kota ini kamu jadi sukses. Ya udah deh, kalau kayak gitu, kapan nih kita berangkat? Ya kita harus nyampe di kota itu besok. Oh iya. Tapi kalian kalau keluar kota jangan lupain aku ya, nanti Udah, kalian tenang. malah lupa lagi sama aku. Tenang, Put. Kamu jaga hati buat aku aja. Gak usah temennya. Ayo, kita berangkat. Kok buat kamu, Rif? Ya kamu mau nggak mau? Buat siapa? Ya, kata siapa? Aku ikut ya. Aku ikut ngantar kalian. Ya udah, ayo. Sampai saat ini tak terfikir olehku. Vi, kamu kenapa sih masih main ke taman ini? Aku seneng dia bisa pulang. Tapi kamu udah better kan daripada yang dulu? Aku pikir kalau misal kamu main lagi ke taman ini, kamu bakal sedih, kamu bakal gagal move on. Ternyata di luar ekspektasi aku bangga nih sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Kok tiba-tiba melo gini sih, Vi? Barusan kamu senyumnya cerah banget. Ya aku senang bisa balik ke kota ini. Kota di mana aku kenal sama seseorang. Ya bukan itunya, apa kayak kota di mana aku dilahirkan kek. Kenapa harus itu sih yang kamu pikirin, Vi? Kamu ngajak ke sini karena kamu masih belum bisa move on jadinya. Iya. Emang nggak boleh kalau kita ngenang seseorang di tempat yang biasa kita samperin. Ya boleh, tapi kalau misal ini bikin kamu sedih, harusnya kan kamu cari yang bikin kamu seneng aja. Aku nggak sedih kok. Aku cuma berusaha ingat tentang dia di sini. Apa yang diinget lagi sih, Vi? Aku tuh nggak mau aja kamu sedih. Kamu udah ikhlas belum sih?
ikhlas tuh cuma di mulut, Win. Di hati belum. Ya aku ngerti sih, Vi, kalau kamu emang udah cerita itu sama Bayu. Tapi aku harap kamu bisa buka hati lagi buat cowok lain, karena emang udah kelamaan, Vi. Dia apa kabar ya? Kamu Aku harap beneran nggak ada konteks sama dia atau kabar dia gimana? sama sekali enggak sih, Vi. Tapi mungkin udah ada orang baru. Ya aku mau bilang aja sama kamu kalau misalnya iya, kamu udah harus terima kenyataannya dan kamu udah harus bisa ngelakuin sesuatu yang buat masa depan kamu. Apa kayak gitu, Vi? Kalau bisa, Win, udah dari dulu aku nerima orang baru. Tapi setiap kali aku coba buat sayang sama orang lain, ujung-ujungnya apa? Aku selalu ngebandingin gimana perasaan Bayu ke aku. It's okay, nggak apa-apa, Vi. Justru itu tantangannya. Kalau misal kamu bisa ngelewatin, ya udah hadepin aja. Ya, kalau- Jangan malah mundur. Gini. Oke, aku terima orang baru. Kalau aku nggak bisa sayang sama dia, artinya aku bohong dong sama dia. Yang ada bakal Ya. nyakitin dia. Sayang nanti bisa tumbuh, Vi. Ya gimana Jangan pun. langsung di cut off dong. Banyak banget orang baik yang pengen seriusin kamu, tapi kamu nggak pernah buka kesempatan buat mereka. Kamu ngerti kan? Jadi sampai kapan kamu kayak gini? Ya, sampai aku siap untuk menerima orang baru dan benar-benar bisa lupa sama Sekarang Bayu. kamu harus tegas deh, Vi, sama diri kamu sendiri, Vi. Aku nggak mau ya kalau kamu terus-terusan kayak gini. Duh, aku sampai nggak tahu nih mau ngomong apa sama kamu, Vi. Udah, kamu tuh bawel banget sih. Ya kamu juga batu banget. Ya udah deh. Aku samperin Mas David dulu ya. Katanya dia di sekitar sini. Mau ada proyek. Ya. Kamu tahu kan? Aku tunggu di sini. Iya nggak apa-apa. Katanya kamu nunggu temen kamu. Hati ya. Halo Mas. Aku nggak nyangka ya, Put. Dari beberapa tahun aku merantau dan sekarang aku udah bisa kembali bareng sama kamu lagi. Dan tentunya sekarang aku mau bahas hal penting sama kamu. Ada pembahasan apa nih? Gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa, ngomong aja. Aku mau ngelamar kamu. Ya, aku serius. Aku pengen nikah bareng sama kamu. Tapi sebelum aku jawab lamaran kamu, aku juga mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu mau nanya apa? Kita kan udah cukup lama Terus? ada hubungan. Terus kamu juga pernah sayang banget sama mantan kamu. Apa kamu masih belum bisa lupa dari mantan kamu yang dulu? Kalau aku belum bisa lupa sama dia, aku nggak mungkin bareng sama kamu sekarang. Apalagi sekarang aku udah ngelamar kamu. Nah, tinggal pertanyaannya, belum kamu jawab sekarang. Kamu mau atau enggak buat dilamar sama aku? Ya aku pasti mau dilamar sama kamu, baik. Berarti nanti malam kita obrolin kapan acara pertunangan kita dan kapan acara pernikahan kita. Karena sekarang aku harus selesaikan pekerjaan aku dulu. Aku mau ketemu sama Arif. Jadi nanti kamu bakalan kaget kok. Aku ada proyek besar sama Arif. Dan Arif mau melibatkan beberapa orang. Katanya sih dia butuh banget sama aku. Makanya Arif yang membawa dia ke sini. Aku nggak nyangka loh. Kita temenan bertiga dan kalian suksesnya bareng-bareng. Dan yang lebih gak nyangka lagi, aku bisa ngelamar kamu. Coba dari awal aku tahu kalau kamu udah suka sama aku tuh. Mungkin aku nggak bakalan ngabisin waktu dengan orang yang nggak bareng sama aku. Tapi aku juga nggak nyesel kok kenal dengan siapapun. Mungkin kalau aku belum kenal sama mantan aku nggak bisa seperti sekarang dan nggak bisa bareng sama kamu. Mungkin itu adalah proses buat aku bisa berjodoh sama kamu. Aku cuma mau nitip jaga perasaan kamu buat aku ya. Aku juga titip
jaga kesabaran kamu buat aku. Kamu kan mau ketemu sama Arif, gimana kalau aku mau ke toilet dulu? Habis itu aku kesini lagi. Jangan lama-lama ya. Ya, tenang aja. Ya udah, pergi ya. Iya, Mas. Vivi, Aku tutup telepon bentar. kamu ngapain di sini? Baik. Ada kerjaan. Ada kerjaan. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku juga ada kerjaan di sini. Oh ya, kabar kamu gimana, Vi? Sama aja kayak dulu. Kayaknya kalau kabar kamu jauh lebih baik sekarang. Ya, alhamdulillah, Vi. Sekarang aku udah ada kerjaan. Syukur deh kalau gitu. Ya, Vi. Artinya selama beberapa tahun ini kamu nggak ada kabar, kamu berhasil nunjukin kalau kamu bisa. Sebenarnya aku nggak pengen bahas ini sebenarnya. Tapi ya mungkin kalau bukan karena kamu, aku juga nggak bisa mencapai semua itu. Aku minta maaf ya untuk perlakuan mas aku, keluarga aku, dan aku harus ninggal kamu gitu aja. Nggak apa-apa kok, Vi. Lagian kakak kamu nggak salah, Vi. Dia cuma ingin yang terbaik buat adiknya. Ya tapi nggak selalu bisa bikin aku bahagia kok. Tapi kayaknya sekarang kamu udah bahagia, Vi. Aku lihat kamu juga sekarang karir kamu bagus, pasti banyak laki-laki yang udah. Bye. Aku dari dulu selalu nunggu kamu. Aku masih sayang sama kamu, Bay. Aku nggak pernah nikah, aku nggak pernah terima lamaran laki-laki lain. Kamu Aku tetap sendiri, Bay. Aku selalu berharap kamu datang lagi ke hidup aku. serius, Vi? Kamu masih. Aku nggak pernah nikah. Aku masih sayang sama kamu. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Aku seneng lihat kamu sekarang kayak gini. Aku berharap kita bisa sama-sama lagi. Hai. Aku calon istrinya Bayu. Bukan. Maksud aku. Iya udah baik kalau gitu. Aku lanjut dulu ya, karena masih ada kerjaan. Kamu jangan salah paham ya. Aku cuma ngobrol biasa kok sama Vivi tadi. Dan kita ketemunya secara nggak sengaja kan. Iya nggak apa-apa. Terus kamu kenapa bilang aku bukan calon istri kamu? Enggak, maksud aku gini. Jadi tadi Vivi cuma senang aja. Dia ngobrol sama aku karena ngeliat aku sekarang seperti ini. Dan aku juga sempet tanya kalau misalkan dia itu udah nikah atau belum, karena kabar terakhir yang aku sampaikan dia itu udah mau nikah, dan ternyata informasi itu salah. Tapi enggak kok, aku nggak ada hubungan apapun sama Vivi. Kamu bisa tanya. Nggak apa-apa, aku percaya sama kamu. Aku tetap bakalan jaga hati aku buat kamu, Put. Aku juga udah sayang banget sama kamu. Selama ini yang setia sama aku tuh kamu, Put. Kamu nggak pernah ninggalin aku. Bahkan kamu merelakan perasaan kamu demi kebahagiaan aku waktu itu. Itu udah Baik. cukup. Kamu nggak perlu jelasin apapun. Aku udah percaya sama kamu. Aku percaya kamu nggak kira ngenetin aku kok. Pak Arif? Are you Mr. David? Yes. Iya Pak. Saya perwakilan dari Atmaja Group. Ya benar, saya Arif. Butuh uang berapa investasi untuk proyek yang bakal Pak David jalankan? Nah itu dia masalahnya Pak. Kemarin kan cuma ngomong di HP, makanya saya tidak sebutkan angka. Saya gak enak Pak. Sebenarnya saya butuh dana sebesar 500 juta Pak. What? Really? This is very very cheap. Ya Saya pikir
Pak David itu butuhnya miliaran, hanya segitu doang. Ya itu tunggakan saya selama 2 bulan karyawan nggak dibayar Pak. Mungkin masih butuh dana selanjutnya Pak untuk mengembangkan usaha saya lagi Pak. Begini, Pak David sekarang nggak perlu khawatir. Karena Atmaja Group siap menyokong perusahaan Pak David sampai manapun. Soalnya bos saya ini mau ekspansi perusahaannya ke kota ini. Wah. Ya karena kota ini tanah kelahiran dari bos saya. Dan melihat dari swadaya yang ada di sini, menurut beliau sangat memungkinkan untuk mengekspansi perusahaannya di kota ini. Kalau misalkan Pak Arif sama bosnya belum menemukan lahan, biar saya yang mencarikan lahan yang cocok dan strategis untuk pembangunan perusahaan tersebut Pak. Saya siap membantu 24 jam Pak. Untuk sementara kita bakal main di belakang layar, dan yang untuk depannya kita pakai perusahaan Pak David dulu. Ya untuk ke belakangnya kita bicarakan lagi nanti. Dengan senang hati, kapanpun Pak Arif dan bosnya mau datang ke perusahaan. Kebetulan bos saya juga ntar lagi datang. Ini beliau. Kayaknya orang ini gak asing deh Pak Arif. Ya emang gak asing sih buat Kenalin Mas, saya Bayu, Bayu. mantannya Vivi. Gak lupa kan? kenapa mas? Terkejut ya? Ya surprise buat Ya, Berarti yang mau kamu libatkan di proyek besar kita, Mas David ini? ya bukan hanya melibatkan, tapi perusahaan dari Pak David yang terhormat ini sekarang kondisinya lagi down dan butuh suntikan dana dari Atmaja. Sebutkan aja Mas, butuh berapa? 3M, 4M, 10M, 15M? Asalkan ya kita jelas. sebenarnya saya gak enak Pak Arif sama Mas Bayu. Karena di masa lalu saya sangat kejam banget. Saya memisahkan dua insan yang saling mencintai Pak. Karena saya memandang materi. Tapi dunia sudah berubah. Sekarang saya yang mengalami kebangkrutan dan orang yang saya sia-siakan mengalami kejayaan. Mas, saya sebenarnya nggak pengen bahas masalah yang udah selesai. Cuman itu pembelajaran Mas David. Dia tidak memandang seseorang cuma dari segi materi. Semua orang berhak buat sukses Mas. Semua orang berhak buat kaya. Tapi ingat, ketika kita dicukupkan secara materi, kita tidak boleh menghina bahkan merendahkan orang lain. Karena orang lain juga bisa lebih dari kita satu. Saya sama Vivi sudah selesai dan kita masih baik-baik aja. Saya juga udah punya pasangan dan sebentar lagi kita bakalan nikah. Semoga Vivi bisa menemukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Ya, saya minta maaf atas kekejaman saya yang masa lalu. Saya udah maafkan kamu sih. Ya udah, Rif, aku masih mau ketemu sama Putri dulu karena aku harus bahas masalah pernikahan. Kamu urus aja sama Mas David. Butuh dana berapapun, yang penting kontraknya jelas, kita CC. Oke, siap. Udah Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang juga pengen dapat. Bahkan orang yang pernah nyakitin sekalipun dia mau bantu. Saya merasa gak enak aja Pak Arif. Apalagi kedepannya kita bakal kerjasama. Saya harap Pak David bisa belajar dulu saya. Mari kita bicarakan. Iya Pak. Vi. Oke, kenapa? Ih, jangan gitu dong. Aku gak tega kalau misalnya lihat kamu kayak gini lagi. Kenapa sih? Bayu udah baik-baik aja. Kamu ketemu sama Bayu? Serius, Vi? Baik-baik aja gimana? Kok kamu sedih kalau baik-baik aja? Aku pikir aku masih bisa balik sama Bayu. Tapi ternyata
dia udah nemuin perempuan lain ya. Aku masih sayang sama Bayu, aku harus gimana dong? Udah ya, Vi. Kamu udah saatnya buat ikhlasin Bayu. Bayu bahagia kan sama perempuan itu? Ya kan? Kamu sayang kan sama Bayu? Makanya kamu harus ikhlas, Vi. Udah ya, sedih-sedihnya cukup sampai hari ini. Aku kasih kesempatan kamu sedih-sedih. Kedepannya kita harus have fun lagi. Kita main-main lagi, oke? Hai. Kamu mantannya Bayu kan? Oh, Mbak, ini ya calon istri Bayu. Iya, saya Putri, saya calon istrinya Bayu. Dan saya temenan sama Bayu udah lama banget. Sebelum pacaran sama kamu, saya udah sayang banget sama Bayu. Jadi, tolong jangan ganggu hubungan kami ya. Kami udah bahagia, kami udah mau nikah. Maaf Mbak, sebelumnya Vivi nggak pernah gangguin hubungan orang kok. Cuman ya wajar lah kalau misal masih ada something. Tapi udah ikhlas kok. Dan Putri, aku nggak akan ganggu hubungan kalian. Aku berharap Bayu sama kamu bisa lebih bahagia. Aku berharap kamu bisa lebih ngehargain Bayu. Bayu orang baik, dia tulus. Makasih kalau kamu bisa ngertiin kita berdua. Saya cuma minta tolong, jangan pernah ganggu hubungan kamu lagi. Nggak akan kok. Aku di kota ini juga nggak akan lama. Aku bakal balik keluar kota sama sepupu aku. Ya udah, kalau kalian ngerti, aku pergi ya. bahagia ya Mbak. Vi, udah ya, jangan sedih-sedih lagi tuh. Jangan kayak gitu, aku nanti nangis beneran nih. Enggak. Yuk, sekarang kita main. Main Yuk. apaan? Aku cemplungin kamu di kolam tuh. Ya Udah nggak apa-apa, aku rela kok kalau kamu ketawa. Enggak. Ya udah, yang penting Bayu bisa bahagia. Aku ikhlas kok, daripada Gitu dong. aku harus datang dan merusak hubungan dia dengan perempuan lain. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, Kita itu nggak boleh pinter. bikin perempuan lain nangis dan sedih. Bener banget. Bayu kemana sih ya, lama banget. Kamu udah nungguin aku. Dari tadi aku nungguin kamu. Bisa geseran nggak? Dari mana sih, Bay? Aku habis nyari bunga ini, Put. Ya, meskipun bunganya aku habis metik dari taman ini, minimal bunga ini menjadi simbol ketulusan aku sama kamu, Put. Kamu mau kan terima bunga ini? Dan kalau kamu udah terima bunga ini, itu artinya kamu sudah siap buat jadi istri aku dan terima lamaran aku yang tadi. Aku bakal terima bunga ini karena aku emang sayang banget sama kamu dan aku pengen nikah sama kamu. Akhirnya, Put, dari semua perjalanan cinta kita, Put, meski di awal menurut aku sih kurang mengenakan, Put. Kamu harus mengorbankan perasaan kamu, merelakan aku buat orang lain hanya untuk kebahagiaan aku. Mungkin ini yang disebut jodoh dan cinta sejati aku. Kamu gak perlu terus-terusan bahas itu, Bay. Aku udah lupa dan aku udah mau bangun masa depan yang baru sama kamu. Jadi kita gak boleh bahas masa lalu terus, apalagi mantan kamu. Ya, Put. Kamu harus janji ya sama aku. Aku janji sama kamu dan aku nggak bakalan bahas itu lagi. Sekarang mending kamu sama aku cari tempat untuk acara pertemuan orang tua kita berdua. Gimana? Tapi kan kamu belum ngobrol sama orang tua aku. Iya, kita obrolin nanti aja. Sekalian kita berikan tempat yang istimewa untuk mereka. Nah, ayo.